Kita bicara bisnis sekarang. Sahabat kenal dengan istilah pain point. Benar, pain asal kata dari sakit, yang di point, yang ditunjuk. Sederhananya arti terjemahan bebasnya, pain point adalah menunjukkan di mana tempat yang sakit. Dan dalam istilah bisnis ada yang namanya pain point. Pasti ada yang saat ini menggeleng-gelengkan kepala yang bisa diartikan belum tahu. Baik, kita lanjutkan. Proyek, bisnis, atau pekerjaan, kalau kita tidak bisa menemukan pain point yang tepat, itulah yang membuat sukses rate-nya rendah alias gagal atau lama. Sekali lagi, keterampilan menemukan pain point adalah kunci sukses. Bisnis bisa kembali modal dalam 5 tahun, bisa kembali dalam 1 tahun, atau bisnis bisa rugi tidak pernah kembali modal hanya karena salah mengidentifikasikan pain point. Jadi masalahnya dalam marketing plus selling, kita harus bisa mengidentifikasi mana yang needs, mana yang wants. Ketika kita memahami perbedaan needs dan wants keduanya, maka pain point akan mudah terindikasi. Ketika pain point ditemukan, maka perpetual perception position proyek kita pasti ketemu, dan disitulah proyek mulai ditemukan titik mulainya, titik nolnya, dan pasti sukses. Oke, sampai sini pasti ada kepala yang mulai penat. Ini apaan lagi sih? Emang berbisnis itu segini rumit ya? Pantas hanya sedikit yang mau menjalankan. Nah, itu si engkoh-engkoh di pecinan gak belajar beginian, tapi pada jadi juragan kaya-kaya tuh. Pedagang kain orang Padang di Tanah Abang, juragan warteg Bahari Tegal, gak belajar beginian di kampungnya, rumahnya bersusun-susun, tingkat gedong semua kayak di Jakarta, mobilnya banyak, kaya semua, gak belajar beginian. Ada yang komentar begitu dalam hati sih kayaknya. Sementara ada yang lain lagi, para mantan pejabat Pemda, mantan bupati, para mantan gubernur, mantan bos BUMN, mantan anggota DPRD, DPR, yang gajinya mungkin belasan juta, tapi punya miliaran uang di kantong mereka, dan mereka gak ada tuh yang belajar beginian, tetap aja pada kaya-kaya. Lupa, bentar, kita gak bicara memanipulasi jabatan ya. Oke, kita ralat, kita balik ke bisnis. Bener, mereka tidak belajar hal ini, yaitu para pedagang kaki lima, engkoh-engkoh di pecinan dan lain-lain. Bener, tidak belajar, tapi mereka melakukannya. Dari ratusan proses, bahkan ribuan proses mereka jalani, dari usia belasan hingga sekarang misalnya usia mereka 50-an, sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, sudah ribuan proses bisnis dilalui, dan sudah terbentuk perpetual perception position di kepalanya tanpa melakukan analisa data. Hal itu sudah masuk pikiran bawah sadar dan sudah masuk dalam snap judgment decision. Itu artinya mereka belajar juga, hanya secara tidak sadar dengan melalui perjalanan dan pengalaman hidup mereka. Seseorang dengan insight dalam tanda petik bisnis yang dalam tadi, jika melihat sebuah tempat usaha, dalam sekejap mereka bisa tahu ini akan jadi besar, ini pasti gagal, ini bakalan hanya jalan di tempat. Matanya dengan cepat menemukan titik pain point, otaknya dengan cepat menemukan di sini needs-nya. To make story short, wants atau keinginan itu adanya di pikiran atas sadar atau dikenal dengan istilah conscious mind. Needs atau kebutuhan berada di pikiran bawah sadar atau dikenal dengan sebutan subconscious mind. Kita semua tahu bahwa conscious mind itu memberikan kontribusi hanya 12%, sementara subconscious mind memberikan 88% kontribusi kepada kehidupan. Namun subconscious punya kelemahan, mereka tidak punya value, tidak punya perception. Jadi Anda harus mengenal apa itu subconscious, karena disinilah kunci sukses Anda. Maaf, data lengkapnya nonton aja di video Sadar Kaya Advance. Kita lanjut ya. Hubungannya dengan marketing plus selling jadinya apa? Keputusan membeli. Sekali lagi, ini huruf kapital. Keputusan wants, keinginan, bukan keputusan needs, kebutuhan. Begini contohnya needs, seseorang akan kebutuhannya dengan transportasi. Wants-nya ingin naik Mercy. Sekali lagi, needs tidak bisa diubah, wants bisa diubah. Jadi kebutuhannya akan transportasi tidak bisa diubah, tapi keinginannya naik Mercy bisa kita ubah. Gitu ya, harus diingat ya. Subconscious sulit diubah, conscious ikut angin. Selling itu conscious mind, marketing itu subconscious mind. Nah, mulai pening kan sekarang? Baik, sampai di sini pasti mulai nyambung dengan apa yang saya maksud di awal diskusi ini, yaitu pentingnya menemukan pain point, pentingnya mengidentifikasikan needs dan wants, di mana hasil akhirnya adalah membuat software perpetual perception position, yang mana hal ini harus diletakkan di bawah sadar seseorang agar dia bisa
dan pasti menjadi sukses keputusan bisnisnya karena semua keputusan bisnisnya pasti benar. Sekali lagi, saya memberi ilustrasi. Needs, wants, pain point, perpetual perception position dalam sebuah pemahaman. Jadi semua pelajaran di awal kita ulang dalam sebuah pemahaman. Seseorang tinggal di Cibubur, kerja di Jakarta. Setiap hari dia bersama 2 juta manusia yang lain berangkat pagi hari. 2 jam sampai 3 jam sehari dia habiskan waktu di jalan untuk berangkat kerja. Kebutuhannya memindahkan dirinya dari rumah ke tempat kerja adalah masalah transportasi, itu adalah needs. Setiap hari dengan kendaraan umum dihabiskan waktu 2-3 jam. Maka memiliki kendaraan yang nyaman adalah wants-nya. Needs tidak bisa diubah meskipun dia pindah tempat kerja lainnya yang dekat dengan rumah. Dia tetap perlu transportasi dengan pilihan jalan kaki sekalipun. Wants-nya tetap saja ingin mobil Mercy. Pain point-nya di mana? Banyak sisi melihatnya. Ada puluhan pain point-nya. Dapat satu saja Anda jadi milioner. Salah satu pain point, lihat saja Gojek, lihat saja Uber, lihat saja Grab. Ada lagi yang lain? Ya pasti ada. Sekali lagi saya tanya, pain point-nya mana? Satu sudah dilihat oleh Gojek dan Grab. Pasti Anda sudah mulai tangkap. Sekarang pasti Anda sudah mendapatkan aha momennya. Apa masih belum? Ada banyak contoh loh. Ada puluhan pain point-nya. Apa masih perlu penjelasan? Apa itu perpetual perception position? Ini belajar bisnis apa belajar psikologi ya? Kita lanjut.